Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama SMP Progresif Bumi Sholawat. Ya, sebelum memulai pembelajaran, silahkan tulis dulu basmalah di buku kalian masing-masing supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini kita akan membahas pemfaktoran aljabar. Nah, video ini disusun oleh tim MGMP kelas 7 SMP Progresif Bumi Sholawat, sekolahnya para juara. Let's check it out. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, perhatikan sabda Rasulullah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Yang artinya senyumanmu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Nah, ini ada satu kalimat yang harus kalian cermati. Bila kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Oke, langsung. Are you ready, students? Langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu pemfaktoran aljabar. Pemfaktoran yang pertama yang kita akan bahas yaitu faktorisasi dengan sifat distributif. Look at this following example. Contohnya berikut ini ya. 3x kuadrat y ditambah 6xy. Bagaimana cara memfaktorkannya? Perhatikan langkah berikut. Langkah yang pertama, tentukan variabel yang sama. Nah, di situ ada variabel x dan y. Kedua suku sama-sama punya variabel x dan y. Kemudian langkah yang kedua, perhatikan besar pangkat pada variabel. Pilih pangkat yang terkecil. Jadi dari variabel-variabel yang sama tadi dipilih yang terkecil. Lanjutannya, keluarkan variabel yang sama seperti sifat distributif. Nah, variabel yang sama tadi kan x kuadrat dan x, sama-sama variabelnya x. Antara x kuadrat dan x yang pangkatnya terkecil adalah x, berarti yang keluar x. Kemudian variabel yang kedua yaitu y dan y, yang keluar berarti y karena pangkat terkecilnya y. Oke, selanjutnya tentukan FPB dari 3 dan 6. Jadi koefisiennya dicari FPB-nya. FPB-nya 3 dan 6 adalah 3. Sehingga kita peroleh faktor dari 3x kuadrat y plus 6xy adalah sebagai berikut. 3xy sudah keluar. Tadi diperoleh dari FPB dan variabel-variabel yang sama dengan pangkat terkecil. Berarti jadinya 3xy dikali x tambah 2. Ingat, kalau tanda penghubungnya tambah berarti yang ada di dalam kurung itu juga tambah. Oke, lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Bentuk pemfaktoran yang paling benar dari 6c kuadrat dikurangi 12c kuadrat b adalah A. 6c kuadrat dikali c dikurangi 2b, yang B 3c kuadrat dikali 2 dikurangi 2b, ataukah C 6c kuadrat dikali 1 dikurangi 2b, atau yang D 6c kuadrat dikali 1 ditambah 2b. Oke, mari kita bahas bersama-sama seperti langkah-langkah yang sebelumnya tadi. Yang pertama, tentukan variabel yang sama yaitu C. Hanya C saja yang sama, karena yang di suku satunya itu tidak punya variabel B. Perhatikan besar pangkat pada variabel, pilih pangkat terkecil. Keluarkan variabel yang sama seperti sifat distributif. Nah, di satu suku ada C kuadrat, satu sukunya lagi ada C kuadrat, berarti yang keluar adalah C kuadrat. Itu pangkat yang paling kecil ya, karena tidak ada C di situ. Adanya C kuadrat, berarti yang keluar adalah C kuadrat. Selanjutnya tentukan FPB dari koefisiennya yaitu 6 dan 12. FPB 6 dan 12 adalah 6, sehingga kita peroleh faktor dari 6c kuadrat dikurangi 12c kuadrat B adalah yang mana?
Iya, 6C kuadrat dikali 1 dikurangi 2B. Berarti jawabannya yang C. Pemfaktoran yang selanjutnya yaitu faktorisasi selisih 2 kuadrat. Bentuknya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jika anak-anak menemukan soal pemfaktoran yang bentuk umumnya A kuadrat dikurangi B kuadrat, berarti anak-anak bisa gunakan cara-cara berikut ini. Nah, coba perhatikan contoh berikut. 16x kuadrat dikurangi 25y kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ikuti langkah berikut. Yang pertama, tentukan akar dari x kuadrat. Akar x kuadrat sama dengan x. Yang kedua, tentukan bilangan akar dari 16. Akarnya 16 berapa? 4. Iya, benar. Selanjutnya, dari yang langkah pertama dan kedua berarti kita peroleh 4x. Langkah yang ketiga, tentukan bilangan akar dari 25. Akarnya 25 berapa? 5. Kemudian yang terakhir, tentukan akar dari y kuadrat, yaitu y. Berarti dari langkah 3 dan 4 kita peroleh 5y. Nah, sehingga faktor dari 16x kuadrat dikurangi 25y kuadrat adalah tinggal menggabungkan tadi 4x dan 5y tadi dibawa ke dalam kurung. Sama-sama 4x 5y, kurung satunya juga 4x 5y. Hanya saja tandanya harus berbeda. Kalau yang satu plus, satunya harus pengurangan atau min. Nah, ini diperhatikan, dua tandanya ini harus beda. Seperti itu ya. Oke, kita ke contoh soal dan pembahasan. Perhatikan soal berikut ini. Bentuk pemfaktoran dari 64M pangkat 4 dikurangi 4N pangkat 4 adalah titik-titik. Apakah A 8M dikurangi 2N kali 8M tambah 2N, atau yang B 8M kuadrat dikurangi 2N kuadrat dikali 8M kuadrat dikurangi 2N kuadrat, atau yang C 8M kuadrat ditambah 2N kuadrat dikali 8M kuadrat ditambah 2N kuadrat, atau yang D 8M kuadrat ditambah 2N kuadrat dikali 8M kuadrat dikurangi 2N kuadrat. Coba yang mana? Oke, kalau kesulitan mari kita bahas bersama-sama. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Yang pertama, tentukan akar dari M pangkat 4. Akarnya M pangkat 4 yaitu M pangkat 2. Yang kedua, tentukan bilangan akar dari 64. Akarnya 64 adalah 8. Oke. Yang ketiga, oh ya, berarti dari poin pertama dan poin kedua kita peroleh 8M kuadrat. Oke, kita ke langkah yang ketiga. Akar dari N pangkat 4 yaitu N pangkat 2. Selanjutnya, akar dari 4 yaitu 2. Dari poin 3 dan 4 kita peroleh 2N kuadrat. Nah, sehingga dari poin 1, 2, 3, 4 itu bisa kita gabungkan. Hanya saja ingat tandanya harus satunya plus, satunya min. Boleh yang satu di depannya min, yang di belakangnya plus, sama saja ya. Berarti jawabannya yang mana? Antara A, B, C, D? Iya, benar. Jawabannya yang D. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Thank you for your attention. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.